Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, nama saya Puspa Aprianjani. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Siti Hawa Anissa dan Siva Fauzia. Di sini kita membahas mengenai kelas SPM investasi. SPM biasanya merujuk pada manajemen portofolio strategis. Kelas SPM dapat mencakup manajemen portofolio secara strategis, di mana kita akan belajar mengelola investasi secara strategis. Tentu saja dengan mempertimbangkan tujuan, resiko, dan potensi keuntungan. Kenapa sih kita perlu mengikuti kelas SPM investasi ini? Nah, dalam kelas SPM investasi, kita dapat memberikan pemahaman mendalam tentang strategi investasi, risiko keuangan, dan prinsip-prinsip manajemen portofolio. Yang mana hal tersebut dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan juga mengelola portofolio yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan potensi keuntungan untuk kita. Kemudian, pada kelas SPM investasi biasanya mencakup topik-topik seperti berikut. Yang pertama, ada dasar-dasar investasi, yaitu pemahaman tentang konsep dasar investasi, jenis-jenis investasi, dan juga tujuan investasi. Kemudian yang kedua, ada manajemen risiko keuangan. Ini mencakup bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam investasi. Ketiga, ada analisis portofolio, yaitu cara membangun dan mengelola portofolio investasi yang seimbang dan sesuai dengan tujuan keuangan. Yang keempat, ada strategi investasi, yaitu berbagai strategi investasi termasuk jangka panjang, jangka pendek, dan juga diversifikasi portofolio. Nomor 5, ada penilaian saham dan obligasi. Itu metode untuk menilai nilai saham dan obligasi, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Yang keenam, ada pajak dan hukum investasi. Merupakan pemahaman mengenai implikasi pajak dan juga konsep hukum dalam dunia investasi. Selanjutnya yang ketujuh ada teknik analisis pasar, yaitu cara menganalisis tren pasar, membaca grafik, dan mengambil keputusan berdasarkan analisis teknikal dan fundamental. Yang kedelapan, ada kebijakan moneter dan ekonomi makro, yaitu pengaruh kebijakan moneter dan ekonomi terhadap investasi. 9. Investasi berkelanjutan, pemahaman tentang investasi yang memperhatikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan juga tata cara kelola perusahaan. Dan yang terakhir, ada pemahaman pasar keuangan global, yaitu pengenalan terhadap pasar keuangan global yang nantinya berdampak pada investasi. Nah, dengan memahami konsep-konsep tadi, kita dapat mengambil suatu keputusan yang lebih terinformasi dan juga meningkatkan keterampilan keuangan manajemen kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi. Sebelum menjelaskan jenis-jenis investasi, kita terlebih dahulu harus paham dari pengertian reksadana. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari reksadana dulu. Apa sih reksadana itu? Reksadana adalah sebuah dompet digital yang berisi sengkumpulan dana masyarakat yang akan dikelola oleh badan hukum melalui manajer investasi serta sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau yang sering kita sebut OJK, yang memungkinkan investor untuk menginvestasikan uang mereka dalam saham, obligasi, kemudian dana tersebut dihimpun ke dalam surat berharga seperti yang tertera pada prospektus dana meliputi reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran. Nah, yang pertama ada reksadana pasar uang. Apa sih reksadana pasar uang itu? Reksadana pasar uang adalah investasi yang portofolionya terdiri dari instrumen aset jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, serta memiliki kualitas tinggi dan utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Nah, ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, tentunya tidak seluruhnya memiliki profil resiko yang besar yang mampu menghadapi resiko. Umumnya, investor pemula akan lebih memilih produk-produk investasi yang memiliki profil resiko yang rendah. Salah satu
salah satu instrumen investasi di produk jasa keuangan yang dapat menjadi alternatif pilihan dengan profil risiko rendah adalah reksadana pasar uang. Berdasarkan peraturan OJK nomor 47 tahun 2015 tentang pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih reksadana terbuka, disebutkan bahwa reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada yang pertama, instrumen pasar uang dalam negeri dan atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan bisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Reksadana pasar uang ini atau RDPU adalah jenis reksadana di mana dana investasinya nanti akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke instrumen-instrumen pasar uang, yaitu instrumen investasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini adalah reksadana yang portofolionya sebagian besar diinvestasikan dalam instrumen pendapatan tetap seperti surat berharga dan obligasi. Nah, kalau yang di reksadana pasar uang itu dia hanya pure reksadana pasar uang saja, sedangkan kalau reksadana pendapatan tetap dia ada surat berharga dan obligasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Obligasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Adapun keuntungan dan resiko-resiko yang dihadapi pada obligasi di sini. Yang pertama, keuntungan membeli obligasi. Memberikan pendapatan tetap berupa kupon atau bunga. Kupon atau bunga dibayarkan secara reguler sampai dengan jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Tingkat bunga atau kupon obligasi biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga yang ditawarkan oleh deposito perbankan. Hal ini merupakan ciri utama obligasi di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya, keuntungan atas penjualan obligasi. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika ia menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya, maka tentu saja pemegang obligasi tersebut mendapatkan selisih yang disebut dengan capital gain. Capital gain juga diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon dengan nilai yang lebih rendah dari nilai nominalnya dan kemudian pada waktu jatuh tempo memperoleh pembayaran sesuai dengan harga nominal. Dan ada pula risiko tingkat suku bunga dari obligasi tersebut. Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan produk obligasi. Ketidakmampuan perusahaan ini dalam membayar kewajiban dikenal dengan istilah default. Walaupun jarang terjadi, namun dapat saja suatu ketika penerbit obligasi tidak mampu membayar baik bunga maupun pokok obligasi. Dan selanjutnya ada risiko tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi sangat ditentukan oleh pergerakan tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Artinya jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga obligasi pun naik. Investor obligasi harus jeli memperkirakan tingkat suku bunga sedemikian rupa sehingga dapat memperkirakan apakah terus memegang suatu obligasi
membeli obligasi baru. Halo, perkenalkan nama saya Siva Fauzia. Selain yang sudah dijelaskan di atas, kita juga harus mengetahui apa aja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan 9 faktor yang dapat mempengaruhi investasi. Faktor pertama yang mempengaruhi investasi adalah pendapatan per kapita nasional. Secara sederhana, pendapatan per kapita nasional adalah pendapatan yang dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara. Pendapatan ini memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan di negara tersebut. Informasi tentang pendapatan rata-rata ini digunakan untuk mengevaluasi standar hidup penduduk di negara tersebut. Faktor yang kedua adalah suku bunga. Suku bunga juga mempengaruhi iklim investasi. Nilai suku bunga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor global. Jika nilai suku bunga tidak memberikan hasil yang baik, investor asing berpotensi untuk memindahkan atau menarik modal mereka dari negara yang berkembang. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Faktor yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan investasi. Kebijakan ekonomi yang baik seperti perlindungan hukum yang kuat, stabilitas politik, dan kebijakan investasi yang ramah dapat memberikan keyakinan pada investor untuk menanamkan modal mereka. Faktor yang keempat adalah tren masyarakat. Di dunia investasi, terdapat istilah tren yang mengacu pada peningkatan atau penurunan harga investasi yang dipengaruhi oleh perhatian masyarakat terhadap investasi tersebut. Ketika banyak orang membicarakan investasi tertentu, harganya akan naik. Tetapi jika investasi tersebut tidak sering dibahas, maka harganya akan turun. Faktor yang kelima adalah sumber daya alam. Kekayaan alam di Indonesia seperti fosil bumi dan pariwisata menjadi faktor penarik bagi investor asing. Fosil bumi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, serta keindahan alam sebagai daya tarik utama di bidang pariwisata, membuat Indonesia menjadi pilihan investasi yang menjanjikan. Faktor yang keenam adalah politik dan keamanan negara. Badan politik dan keamanan negara juga berperan penting dalam menentukan nilai investasi. Jika situasi politik dan keamanan suatu negara tidak stabil, maka para investor cenderung menarik investasi mereka, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik dan keamanan sangat mempengaruhi nilai investasi. Faktor yang ketujuh adalah demografi. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, pada tahun 2010 sampai 2020, jumlah penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 32 juta orang. Faktor yang kedelapan adalah tenaga kerja. Keterampilan tenaga kerja yang produktif masih kurang di Indonesia. Tingkat keterampilan tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan para pekerja, pendapatan di daerah atau provinsi tertentu, dan juga secara keseluruhan di tingkat regional. Selain meningkatkan pendapatan, keberadaan tenaga kerja yang terampil juga dapat membuka peluang kerja lebih banyak. Hal ini pun menjadi faktor yang dapat mempengaruhi investasi. Faktor yang terakhir adalah situasi industri dan ekonomi. Selain situasi politik dan keamanan, situasi industri dan ekonomi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan atau kegagalan investasi. Sebagai contohnya, perkembangan teknologi keuangan saat ini sedang berkembang pesat. Hal ini menarik minat banyak orang untuk berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan teknologi keuangan. Semakin banyak investor yang tertarik untuk menginvestasikan dana mereka dalam industri tertentu, maka nilai investasi tersebut juga akan meningkat. Selain itu, ini juga dapat membantu meningkatkan arus ekonomi di negara tersebut. Demikian penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi investasi secara signifikan. Selanjutnya dapat diketahui faktor-faktor tersebut banyak yang merupakan hal di luar kendali investasi pada umumnya. Dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan investasi memiliki pengaruh terhadap minat investasi. Seseorang yang memiliki kapasitas pengetahuan tentang investasi akan cenderung untuk ikut melakukan investasi. Pengetahuan yang dimiliki tersebut dapat meningkatkan kemahiran dan keterampilan dalam mengelola investasi. Semakin tinggi pengetahuan investasi seseorang,
maka akan semakin tinggi tingkat minat atau kecenderungan untuk berinvestasi. Modal minimal memiliki pengaruh terhadap minat seseorang dalam melakukan investasi. Modal minimal yang ditetapkan oleh perusahaan sekuritas sebagai syarat awal untuk melakukan investasi merupakan salah satu kemudahan. Syarat modal minimal dapat membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk berinvestasi karena harga tersebut dapat dijangkau oleh kemampuan keuangan mahasiswa. Semakin murah modal minimal yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat minat atau kecenderungan untuk berinvestasi. Motivasi memiliki pengaruh terhadap minat seseorang dalam melakukan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dapat muncul dari adanya keuntungan yang akan diperoleh di masa depan dari aktivitas investasi tersebut. Selain itu juga adanya dorongan motivasi dari mengikuti acara seminar atau pelatihan dalam rangka mendorong atau meningkatkan minat untuk berinvestasi di pasar modal. Semakin tinggi motivasi seseorang tentang investasi, maka semakin tinggi tingkat minat atau kecenderungan untuk berinvestasi. Dan sebelum kita memulai untuk berinvestasi, kita juga harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi tersebut. Demikian video tentang materi sekolah pasar modal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.